Baik, selamat pagi semuanya. Materi Askep Gangsispo hari ini mengenai kelainan pada organ reproduksi ya. Ini sebenarnya materi yang sudah tidak asing ya bagi ibu-ibu sekalian, karena dalam keseharian kita pasti sering menjumpai tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan organ reproduksi ya. Nah, untuk organ reproduksi ini pasti ada terbagi dua ya, organ reproduksi untuk pria dan juga organ reproduksi untuk wanita ya. Nah, untuk organ reproduksi pria di sini ada beberapa. Kita lihat dulu yang pertama adalah alat reproduksi luar pada pria ya. Nah, alat reproduksi luar pada pria ini yang pertama adalah penis gitu ya. Nah, kalau penis bentuknya silindris menggantung di depan skrotum ya. Saya yakin ibu-ibu semua sudah tahu ya tentang penis ini gitu ya. Nah, ini kita mereview kembali saja ya. Fungsi dari penis adalah untuk persetubuhan. Penis disusun oleh jaringan otot dan jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Ya, ukuran penis pada waktu ereksi, biasanya kalau pada saat ereksi pasti ukuran penisnya lebih besar gitu ya. Nah, ini kalau secara teori sekitar 9 sampai dengan 15 cm. Nah, kemudian alat reproduksi luar pria yang kedua setelah penis adalah skrotum ya. Nah, skrotum ini merupakan kantung pembungkus testis gitu ya. Jadi testis itu berada di dalam dan dilindungi oleh skrotum. Nah, skrotum ini dapat menjaga suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh ya. Sehingga kualitas sperma itu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi testis ya. Jika suhu panas, skrotum mengembang. Jika suhu dingin, skrotumnya akan mengkerut ya. Nah, ini adalah gambar untuk saluran reproduksi pria ya. Nah, ini sebenarnya review ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah review saja ya, karena pada kenyataannya saya yakin ibu-ibu sudah paham benar ya tentang tentang saluran reproduksi pada pria ini. Nah, selanjutnya kita lihat alat reproduksi dalam pada pria ya. Kalau tadi di luar itu ada penis dan skrotum, kalau di dalam itu ada testis ya. Nah, testis itu kalau di dalam skrotum itu testis itu ada sepasang ya, ada kiri dan kanan. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya. Jadi tadi skrotum itu membungkus testis gitu ya, sehingga kualitas sperma itu dipengaruhi juga oleh skrotum itu gitu ya. Nah, testis ini menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron pada pria. Nah, lalu juga ada epididymis ya. Nah, epididymis ini merupakan saluran keluar dari testis. Nah, epididymis ini bentuknya itu panjang dan berkelok-kelok gitu ya. Nah, fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara ya. Nah, epididymis ini juga bisa sebagai tempat untuk transportasi sperma ya. Nah, lalu selanjutnya ini testis. Kalau lihat gambar ya, ini adalah ya, tadi gambar untuk testis, kemudian epididymis dan juga vas deferens ya. Nah, setelah epididymis ada juga yang namanya vas deferens ya. Nah, vas deferens ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Nah, jadi dari epididymis, vas deferens ini memanjang melewati daerah panggul sampai ke kandung kemih ya. Jadi dari epididymis lalu akan ke vas deferens. Ya, nah, saluran ini berakhir pada kelenjar prostat. Nah, fungsi dari vas deferens adalah untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma atau vesika seminalis. Ya, jadi
Tadi kan testis itu berfungsi untuk menghasilkan sperma ya. Nah, jadi ketika sudah dihasilkan oleh testis, lalu kan akan disimpan di vas deferens gitu ya. Nah, dari vas deferens, akan disimpan di epididymis. Nah, dari epididymis akan diangkut di vas deferens gitu ya, menuju ke kantong sperma atau vesika seminalis. Nah, lalu selanjutnya saluran kelamin pria yang lain ada yang namanya ductus ejaculatoris ya. Nah, ductus ejaculatoris ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra ya. Nah, jadi sebenarnya ductus ejaculatoris ini merupakan kelanjutan dari vesika seminalis gitu ya. Nah, vesika apa namanya? Ductus ejaculatoris ini merupakan perpanjangan gitu ya, atau kelanjutan dari vesika seminalis ya. Jadi ductus ejaculatoris ini berfungsi menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi ke vesika seminalis ya. Nah, ductus ejaculatoris ini sebenarnya sama, dia akan bermuara juga ke uretra ya. Nah, uretra itu merupakan saluran dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis ya. Jadi itu fungsinya ductus ejaculatoris ya. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam uretra dan selanjutnya mengalirkannya keluar ya. Nah, itu fungsi dari ductus ejaculatoris. Nah, lalu selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran terakhir dari saluran reproduksi pria. Nah, berfungsi sebagai saluran semen dari kantung mani dan sebagai alat ekskresi atau membuang urin. Ya. Nah, lalu selanjutnya dari uretra ada yang namanya vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi pria ya. Nah, vesicula seminalis ini mempunyai fungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi air mani ya. Jadi vesicula seminalis ini adalah sepanjang kelenjar gitu ya, sepasang kelenjar. Jadi ada sepasang di sepanjang bagian belakang kandung kemih pria ya. Nah, kalau di sini fungsinya itu adalah menyekresikan cairan kental yang mengandung zat makanan bagi sperma, kemudian menyekresikan prostaglandin yang berfungsi merangsang kontraksi otot uterin untuk mendorong semen mencapai uterus ya. Nah, jadi fungsi dari vesicula seminalis ini berkaitan erat dengan produksi sperma, sehingga gangguan pada vesicula seminalis akan menyebabkan masalah pada proses reproduksi pria. Nah, selanjutnya masih di kelenjar kelamin pria ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini kalau bentuknya itu seukuran seperti kacang kenari ya. Dia itu terletak di panggul ya, di bawah kandung kemih. Nah, untuk kelenjar prostat ini biasanya hanya ada pada pria dan tidak ditemukan pada wanita ya. Nah, untuk fungsi dari prostat itu adalah menyekresikan cairan encer seperti susu yang bersifat basah sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Nah, jadi selama terjadinya ejakulasi, cairan dari kelenjar prostat ini akan keluar bersama dengan sperma dalam bentuk air mani, ya. Nah, adanya cairan ini akan memudahkan sperma itu bergerak ketika berada di rahim. Nah, lalu selanjutnya masih kelenjar kelamin pria ada yang namanya kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini atau yang namanya kelenjar bulbouretral ya. Kalau misalnya lihat nama lainnya, kelenjar Cowper ini disebut juga dengan kelenjar bulbouretral. Adalah sepanjang kelenjar yang kecil gitu ya. Kok sepanjang sepasang maksudnya. Jadi dia itu ukurannya kecil dan ada sepasang, bentuknya itu bulat, berada di pangkal atau berada di ujung penis gitu ya. Nah, saat penisnya ini terangsang,
kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi, ya. Nah, di sini fungsinya juga menyekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas, ya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa ketika dalam kondisi terangsang, penisnya kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas, ya, sebelum terjadinya ejakulasi. Nah, itu untuk alat reproduksi pria, ya. Selanjutnya kita lihat untuk alat reproduksi wanita. Nah, alat reproduksi wanita ini ada yang alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam, ya, sama seperti di pria tadi. Nah, kalau untuk alat reproduksi luar, kalau untuk wanita ini ada beberapa, ya. Kalau tadi di pria itu ada penis dan skrotum, kalau di wanita itu ada beberapa, ada vulva, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, dan lubang saluran vagina, ya. Dan kalau alat reproduksi bagian dalam, itu ada ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, dan juga vagina. Nah, ini kita lihat gambarnya, ya. Kalau misalnya wanita itu seperti ini gambarnya. Nah, di sini vagina itu di bagian sini, ya. Kemudian dari vagina itu pasti akan ada serviksnya, akan mengarah ke serviks atau mulut rahim. Lalu ke dalam sini ada uterus, ini adalah rahimnya. Lalu di sini adalah endometrium, ya, atau bagian dari rahim yang biasanya proses kehamilan itu terjadinya di endometrium, ya. Nah, lalu selanjutnya kalau lihat di sini itu ada tuba falopi, ya, ada sepasang ini. Ini adalah tuba falopi, ya. Ini ovumnya, saluran telurnya. Kalau lihat bulat-bulatan ini adalah saluran telurnya. Ini tubanya, terus ini adalah ovarium atau sel telur, ya. Nah, ini fimbre tuba, ya, seperti ini. Ini oviduknya. Nah, ini tadi adalah organ reproduksi yang ini tampak bagian depan, ya. Kalau yang tadi yang saya jelaskan ini, kalau yang ini adalah tampak bagian samping. Kalau kita lihat bagian samping, di sini ada klitoris gitu, ya. Klitoris ini, kemudian ada mons pubisnya atau bulu pubisnya, kemudian ada labia minora, ini labia minoranya, ini labia mayora, ya. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam sini, ya ini vaginanya, serviksnya atau mulut rahimnya, ini endometrium, ini uterusnya, ovarium, ini oviduknya, ya. Nah, ini sebenarnya gambar untuk organ reproduksi wanita. Nah, kita lihat satu-satu untuk alat kelamin bagian luar dari wanita. Yang pertama ada vulva gitu, ya. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Kemudian setelah vulva ada labia mayora, ya, atau bibir yang paling besarnya gitu, ya, berukuran tebal karena dilapisi lemak. Fungsinya melindungi vagina. Nah, lalu selanjutnya ada labia minora atau bibir kecil. Ini bentuknya halus, tipis, dan tidak dilapisi lemak. Fungsinya juga sama, yaitu untuk melindungi vagina. Nah, lalu selanjutnya adalah klitoris, yang merupakan organ yang sangat sensitif, berupa tonjolan yang kecil di bagian depan vulva, merupakan organ erektil, ya. Nah, lalu selanjutnya ada lubang vagina, ini tempat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya bayi, alat kopulasi atau persetubuhan. Kemudian ada selaput darah atau himen, yang merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, yang tadi adalah alat kelamin bagian luar pada wanita. Selanjutnya kita lihat untuk alat kelamin bagian dalam. Nah, alat kelamin bagian dalam ada yang namanya ovarium, ya. Nah, ini merupakan organ reproduksi wanita. Jumlahnya sepasang, bentuknya oval, terletak di dalam rongga badan, daerah pinggang, berfungsi menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron, ya. Jadi ovarium itu merupakan salah satu tempat penghasil sel telur atau penghasil ovum, ya, dan juga hormon estrogen dan juga progesteron pada perempuan. Nah, lalu selanjutnya ada oviduk atau tuba falopi, ya. Nah, ini disebut juga saluran telur, ya. Tuba falopi itu jumlahnya ada dua, ya. Tadi seperti yang saya tunjukkan di gambar, itu ada sepasang. Panjangnya lebih kurang 10 cm, bagian pangkal berbentuk corong disebut infundibulum. Nah, di infundibulum itu ada fimbrenya, ya. Tadi yang saya tunjukkan di gambar itu kan ada kayak rumbai-rumbainya, ya. Nah, itu bagian dari tuba falopi. Nah, fungsi fimbrenya itu apa sih? Fungsinya adalah untuk menangkap ovum atau sel telur gitu, ya. Kemudian fungsi dari oviduk itu atau tuba falopi adalah menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke uterus, ya. Jadi sel telur itu akan disalurkan melalui oviduk itu menuju ke uterus. Nah, selanjutnya adalah uterus atau rahim.
Nah, untuk rahim ini berbentuk buah pir gitu ya. Kalau lihat kondisi normalnya bentuknya itu seperti buah pir. Bagian bawahnya mengecil dan disebut serviks ya. Jadi rahim itu bagian yang paling bawahnya. Itu ada yang namanya serviks atau mulut rahim. Fungsinya sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Ya, ini fungsi dari rahim ya. Nah, bagian dinding rahim, dinding dalam rahim disebut endometrium yang akan mengalami penebalan pada saat ovulasi dan meluruh pada saat menstruasi ya. Jadi sebenarnya kalau lihat lapisan rahim itu ada 3 ya. Ada endometrium, meometrium, dan perimetrium. Tetapi biasanya ketika terjadi kehamilan, biasanya penempelannya itu akan terjadi pada endometrium. Nah, lalu selanjutnya ada vagina ya. Nah, ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Nah, vagina ini bermuara pada vulva, mempunyai dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput lendir, bagian tengah berupa otot, dan bagian dalam berupa jaringan ikat. Nah, selaput lendirnya menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Nah, lendir ini dihasilkan oleh kelenjar Bartholin ya. Jadi ketika terjadi rangsangan seksual pasti akan timbul lendir gitu ya. Nah, lendir ini biasanya dihasilkan oleh kelenjar yang namanya kelenjar Bartholin. Nah, jaringan otot dan juga jaringan ikat berserat ini pada vagina itu bersifat elastis. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja kelainan atau gangguan yang biasanya berhubungan dengan organ reproduksi ya. Yang pertama adalah sindrom pramenstruasi. Nah, sindrom pramenstruasi ini biasanya karena kekurangan hormon progesteron gitu ya pada saat fase luteum sebelum terjadinya menstruasi. Nah, sindrom pramenstruasi ini biasanya sering disebut dengan PMS gitu ya, premenstrual syndrome atau sindrom menjelang menstruasi. Nah, sindrom-sindrom menjelang menstruasi itu ya biasanya gejalanya tuh misalnya ada perubahan fisik gitu ya pada perempuan, atau yang bisa terasa itu adalah perubahan pada perilaku dan juga emosi ya. Nah, untuk tingkat keparahannya itu biasanya bervariasi gitu ya untuk setiap perempuan. Mulai dari yang ringan sampai mungkin ada gejala yang lebih berat. Nah, biasanya rata-rata perempuan pasti mengalami PMS atau mengalami sindrom pramenstruasi ini gitu ya. Nah, biasanya di saat terjadi sindrom pramenstruasi ini perilaku dan emosi perempuan itu lebih agak labil gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa perempuan yang mengalami mood swing gitu ya. Moodnya itu tiba-tiba berubah gitu ya. Kadang lebih cepat marah-marah, tiba-tiba menangis gitu ya, sedih gitu. Nah, perubahan mood ini biasanya berkaitan dengan sindrom pramenstruasi gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih sindrom pramenstruasi? Kalau di sini kan karena kekurangan hormon progesteron ya. Nah, ini biasanya juga ya tadi karena pengaruh hormon gitu ya. Lalu juga setiap perempuan pasti akan mengalami sindrom pramenstruasi ini ya. Rata-rata perempuan pasti akan mengalami ini. Lalu yang kedua adalah kanker rahim. Nah, kelainan atau gangguan yang berhubungan dengan reproduksi salah satunya adalah kanker rahim ya. Nah, kanker rahim ini karena kelebihan hormon estrogen gitu ya. Nah, kalau kanker rahim itu biasanya disebut juga dengan kanker uterus ya. Nah, untuk kanker rahim, kalau untuk insidensinya itu biasanya terjadi pada wanita yang sudah memasuki usia menopause biasanya ya. Insidensinya lebih banyak pada wanita yang sudah memasuki usia menopause atau berusia 50 tahun ke atas. Nah, gejalanya ini biasanya ada perdarahan yang tidak normal gitu ya di luar dari siklus menstruasi atau setelah menopause pun masih timbul perdarahan gitu ya. Walaupun memang tidak semua perdarahan setelah menopause itu dikategorikan sebagai kanker rahim gitu ya, tetapi diwaspadai juga ya kalau misalnya setelah menopause masih ada perdarahan mungkin bisa dicari lebih jauh gitu ya kenapa. Nah, untuk
gejala yang biasanya menyertai dengan kanker rahim selain tadi perdarahan abnormal gitu ya di luar siklus menstruasi ataupun perdarahan setelah menopause, biasanya juga ada nyeri gitu ya, nyeri punggung, kaki atau hilang nafsu makan, kelelahan, mual gitu. Nah, sebenarnya kalau kanker rahim ini ada beberapa cara ya untuk mengontrol supaya tidak timbul gitu. Yang pertama adalah kadar gula darah itu harus dikontrol ya, karena tadi kanker rahim ini kan terjadi karena kelebihan hormon estrogen gitu ya, sehingga hormon estrogen itu kan biasanya berhubungan dengan apa namanya kadar lemak gitu ya yang ada di dalam darah. Nah, kadar lemak ini bisa dikurangi dengan mengontrol kadar gula darah atau mengontrol berat badan gitu ya. Kemudian juga bisa menjaga berat badan ideal dan juga bisa berkonsultasi dengan dokter untuk beberapa alat KB yang memang berhubungan dengan adanya hormon gitu ya. Hormon yang memang nanti masuk ke dalam tubuh itu kan bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadinya kanker rahim sehingga perlu dikontrol juga gitu ya. Misalnya ada beberapa obat-obatan KB gitu ya yang berhubungan dengan adanya hormon yang nanti dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, lalu selanjutnya ada endometriosis. Yang ini juga termasuk salah satu gangguan untuk organ reproduksi ya. Nah, endometriosis ini adanya kelainan pada sistem kekebalan tubuh gitu ya. Nah, untuk endometriosis itu ada beberapa ada beberapa gejala ya yang memang bisa dirasakan. Nah, gejala utama dari endometriosis itu adalah nyeri atau kram di bagian perut atau panggul. Nah, nyeri endometriosis ini biasanya akan terasa nyeri sekali gitu ya. Dan biasanya muncul ketika menstruasi atau ketika berhubungan seksual atau ketika darah volume darah menstruasinya itu banyak gitu ya. Itu akan membuat sangat nyeri gitu ya untuk orang yang menderita endometriosis. Lalu selanjutnya ada radang kelenjar prostat ya. Nah, kalau radang kelenjar prostat ini bisa karena faktor makanan, bakteri atau virus ya. Nah, untuk radang kelenjar prostat biasanya ini hanya terjadi pada laki-laki ya, karena hanya laki-laki yang mengalami hanya laki-laki yang mempunyai kelenjar prostat. Lalu selanjutnya adalah klamidia ya. Klamidia, gonore, sifilis, herpes, dan AIDS itu merupakan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit menular seksual ya. Nah, kalau klamidia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomonatis, kemudian kalau gonore ini karena bakteri Neisseria gonore, sifilis ini oleh Treponema pallidum, herpes simplex ini oleh varicella zoster, dan AIDS ini oleh virus HIV ya. Nah, penyakit-penyakit ini berhubungan dengan penyakit PMS ya. Nah, ini tadi ya beberapa gangguan pada sistem reproduksi wanita ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada gangguan menstruasi, kanker genitalia, kanker vagina, kanker serviks, kanker ovarium, kemudian ada endometriosis dan infeksi vagina. Nah, lalu selanjutnya ini gangguan pada sistem reproduksi pria ya. Nah, gangguan pada sistem reproduksi pria ini ada beberapa. Yang pertama adalah hipogonadisme ya. Nah, hipogonadisme ini apa? Hipogonadisme ini adalah kondisi gitu ya ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan macam-macam gitu ya. Salah satunya adalah impotensi pada pria. Nah, kelenjar seksual pria itu kan yang kita tahu adalah testis gitu ya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron dan juga sebagai penghasil sperma gitu ya. Nah, ketika kelenjar seksual ini, ketika testisnya ini tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup, itu yang dikenal dengan hipogonadisme.
Nah, sebenarnya untuk penggolongan hipogonadisme itu ada beberapa ya. Ada penggolongan secara primer dan juga untuk penyebabnya ya, penggolongannya itu ada secara primer dan juga ada secara sekunder gitu ya. Nah, lalu selanjutnya gangguan pada sistem reproduksi yang kedua setelah hipogonadisme adalah kriptorkodisme ya. Nah, kriptorkodisme ini apa ya, kalau bahasanya tuh adalah ketika testisnya itu gagal turun ke skrotum gitu ya. Ya, testisnya itu gagal turun ke skrotumnya. Biasanya tadi kalau lihat anatominya, di skrotum itu kan testis itu jumlahnya ada sepasang gitu ya. Nah, kriptokordisme ini adalah ketika testisnya itu gagal turun ke skrotum. Nah, apa yang akan terjadi jika menderita kriptokordisme ya? Nah, kriptokordisme ini bisa membuat komplikasi, salah satunya adalah berupa azospermia atau tidak ada sel sperma dalam cairan ejakulasi gitu ya. Nah, ketika tidak ada cairan sperma di dalam ejakulasi pasti akan sulit untuk terjadinya kehamilan. Nah, lalu yang selanjutnya, gangguan yang selanjutnya adalah uretritis ya. Nah, uretritis ini adalah radang pada uretra ya, atau pembengkakan pada uretra. Nah, uretritis ini penyebabnya ya bisa jadi karena ada bakteri misalnya yang masuk ke dalam saluran kemih gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya peradangan. Setelah uretritis lalu ada prostatitis ya, ini adalah radang prostat, terus ada epididymitis atau radang epididymis, dan yang terakhir adalah ada orkitis. Nah, orkitis ini adalah peradangan pada testis ya, akibat adanya bakteri atau ada virus ya yang bisa menyerang satu saja testisnya atau kedua testis sekaligus. Nah, untuk orkitis ini biasanya sih bisa sembuh total ya kalau misalnya ditangani secara baik. Nah, itu saja ya materi kita hari ini untuk kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi.